Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 839. Bang, 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 Sutian gemetar, dan pria yang berkumpul oleh Thunder masih berjalan menuju Ye Chen. Langkahnya mantap dan kuat, sosoknya sekuat gunung, rambut hitamnya seperti air terjun, dan otomatis tanpa angin sepasang mata kuno tanpa ombak tampaknya menguasai seluruh dunia, dengan keagungan kaisar. Ada sebuah gambar Allah yang tergantung di atas kepalanya, menggambarkan Dayue dari gunung-gunung dan sungai-sungai, menghamburkan dewa-dewa yang luar biasa, menjalin hukum-hukum Tao, seperti bintang, yang menyilaukan. Di surga dan di bumi, karena penampilan orang ini, ia tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan Falun Dafa dan Kaisar Perang menghentikan tangan mereka, dan setiap mata menatap orang yang berkumpul oleh guntur. Xuan Chen, Fa, mata Wang hampir menyipit, dan suaranya kaget. Paman, orang itu adalah. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa membacanya salah, Chu Linger dan Yang Dingtian masih melihat mereka dari Heng Yue, berharap mendapatkan jawaban yang pasti. Tiga leluhurku, Xuan Chen, jawab Heng Yue dengan terengah-engah. Bagaimana mungkin Chen Huang? Ini apa? Tiga tautan kuno juga memandang Sutian dengan tatapan tegas, dengan ekspresi agresi. Naga, bagaimana situasinya? Dari semua orang, yang paling terkejut adalah Ye Chen. Yang datang adalah tiga leluhur Xuan Chen, tidak diragukan lagi, karena patung batu Chen Huang, dia berdiri di Heng Yue saat ini. Zong, dia tidak bisa lebih familiar. Itu bukan Xuan Chen asli, Taixu Gulong menjawab, lebih tepatnya, itu adalah jejak Tao Xuan Chen. Apa maksudmu? Ye Chen menggaruk kepalanya. Itu adalah hukuman Tuhanmu yang menyentuh merek Tao Xuan Chen, dan dia muncul dalam bentuk ini. Taixu Gulong menjelaskan, seperti yang kamu pikirkan, ini juga bagian dari hukuman Tuhan. Ada hukuman dewa seperti itu. Ekspresi Ye Chen menjadi sedikit menarik. Wah, kamu sedang melakukan sesuatu yang besar, kata Taixu Gulong dengan tergesa-gesa. Kata-kata Seon dicetak dengan hukuman ilahi, dan tingkatnya di atas binatang ilahi, binatang roh, dan hukuman ilahi. Hukuman ilahi ini adalah yang paling sulit untuk dilintasi, dan teror mereka tingkatnya jauh di luar imajinasi Anda. Dalam arti tertentu, Anda harus bertarung melawan Kaisar Xuan Chen. Brengsek, aku masih membawa permainan seperti itu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Segera setelah ceramahnya, gambar Kaisar yang tergantung dari kepala Chen Huang Xuan Chen bergetar, menyapu cahaya ilahi yang panas, dan menuju Ye Chen. Cahaya ilahi itu tampak biasa, tetapi sangat kuat. Melihat ini, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tianjian dan berlari melewatinya. Pound, mang panas dan sengit menghantam pedang Tianjian tanpa memihak, dan Ye Chen terkejut terbang di tempat. Itu peta Kyushu, dan peta Dewa Tao Kyushu, tapi itu senjata bawaan Xuan Chen. Taixu Gulong berkata, ini seperti Xuan Chen, itu juga tanda Tao, bukan peta Dewa Kyushu asli, tapi raw begitu, kamu harus ekstra hati-hati. Setelah kamu sangat rusak oleh hukum Xuan Chen, konsekuensinya tidak akan sangat baik. Di masa lalu, Lao Su banyak menderita di peta Dewa Kyushu ini. Apakah ini akan membuatku bertarung melawan Kaisar? Ye Chen telah menstabilkan tubuhnya, dan bahkan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Di seberang, melangkah keluar dan menghilang seketika. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mundur. Tentu saja, gerakannya masih lambat, karena Xuan Chen telah muncul sebentar di luar tiga kakinya, dan kemudian pemain tablet batu besar mengambil foto. Tampaknya telapak tangan yang sederhana, tetapi berisi puluhan kekuatan gaib. 10 aturan berubah. Di tempat, Ye Chen dilepas oleh kriket, dan tubuh yang kuat itu terganggu oleh lebih dari selusin tulang. Ikuti dia, semakin lemah kamu, semakin kuat dia, Taixu Gulong mengingatkan. Ye Chen segera mengorbankan Chaos God Ding, menghidupkan kembali kekuatan duniawi Chaos God Ding, menghancurkan langit yang kosong, dan menabrak peta Dewa Kyushu dengan kepala Xuan Chen digantung. Pound, bang, kuang sial, satu tripod dan satu peta, masing-masing bertarung di langit di atas. Tripod itu seperti Gunung Tai, gambarnya seperti Bima Sakti, mereka bersinar dengan kemuliaan, mereka menjalin jalan Tianyin, yang merupakan pertempuran antara dua jenis Taos, menumpahkan kejayaan warna-warni. Bertarung, Ye Chen sudah bergerak, melangkah keluar dan melangkah beberapa ratus kaki. 8 kepalan tangan bergabung dengan banyak metode rahasia, melakukan perang yang tak terkalahkan, dan menyerang Xuan Chen. Xuan Chen tidak mundur, dia mengembangkan dunia dengan satu tangan, mengubahnya menjadi yin dan yang dari surga dan bumi, dan kemudian menggabungkan Wuji Taiji, mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan, melarutkan kekuatan Ye Chen's Eight Wild Fish, dan mengubah Ye Chen Zen untuk terbang.
Ye Chen memuntahkan darah di tempat, dan tulang yang belum pulih patah oleh beberapa guncangan. Tanda Tao dan tubuh Tian Jie bahkan menunjukkan kekuatan magis misteri. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh martabat. Meskipun itu adalah hukuman dewa, dia punya perasaan bahwa itu adalah hukuman dewa. 3 leluhur, Xuan Chen, sebenarnya adalah Kaisar Chen Shuozhen. Datang lagi, Ye Chen didakwa lagi, dengan perang yang tinggi. Karena itu dihukum oleh Tuhan, dia tidak akan takut. Jika itu benar-benar Kaisar Chen yang sebenarnya, itu saja. Dia tidak memiliki konfrontasi sama sekali, dan bahkan kekuatan itu kurang, tetapi hanya tubuh yang benar di mana hukum-hukum Tao berkumpul, dan dia secara alami tidak akan takut. Namun, sebelum dia membunuh Xuan Chen, seorang dewi terkenal di dunia turun dari langit, menghantui guntur, yang kekuatannya dapat membelah dunia. Saya mengandalkan. Ye Chen buru-buru mengangkat pedang Tianjian. Pound, pedang tak tertandingi itu ditikam di pedang Tianjian, dan di tempat, setengah lutut Ye Chen jatuh ke tanah, dan semburan darah menyembur keluar. Bang, bang, bang. Kemudian, suara berjalan terdengar lagi, dan satu orang keluar lagi dalam kabut gelap petir dan guntur. Sosok itu sekuat gunung, dengan keagungan Kaisar, dan menghantui hukum Kaisar. Yuan Hong Divine Sword. Keempat pihak ngeri, melihat orang kedua yang keluar setelah Xuan Chen luar biasa. Dia Xuan Huang. Nak, tolong minta lebih banyak berkah. Taiksu Gulong berdehem, seolah dia tidak tahan untuk melihat langsung, dan menutup mata naga secara langsung. 2 kaisar, kata-kata Ye Chen bergetar, bahkan jika mereka bukan kaisar sungguhan, tetapi baginya, tekanan yang luar biasa. Namun, itu belum berakhir. Setelah Kaisar Xuan, langit virtual meraung lagi, dan di antara kabut hitam yang berguling, orang lain melangkah keluar, memegang tombak, mengenakan baju perang, dan juga membawa keagungan kekaisaran. Ayah Raja. Ketika dia melihat pria itu, Xiao Chen gemetar, dan air matanya mengalir deras. Xiao San, Raja Falun yang tidak jauh berlumuran darah dengan tinjunya, matanya disorot, dan darahnya penuh darah vertikal dan horizontal. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah berabad-abad, dia akan melihatnya di adegan ini. Musuh besar dunia. Jadi, apakah itu Raja Perang? Ada terlalu banyak suara orang di dunia, dan suara mereka bergetar. 3 kaisar, Ye Chen tampak pucat dan tidak berdarah. Jangan khawatir, ada. Setelah Raja Perang, dunia bergetar, dan bel berbunyi, tebal dan panjang. Dalam perhatian semua orang, sosok keempat muncul dalam kabut gelap petir dan guntur. Sosok itu adalah Bang Perkasa, rambut hitam seperti air terjun, guntur tubuh gemuruh, lonceng besar yang tergantung di kepalanya, dan kekuatan Kaisar Timur. Kaisar Timur. Ye Chen mundur tanpa sadar. Dia tidak mengenal Kaisar, tetapi dia telah melihat bel Kaisar. Ye Chen kaget, dan ada nyala api panas yang turun seperti air terjun nyala. Orang lain setelah Kaisar Timur memiliki tungku tembaga tergantung di kepalanya, membakar nyala api dan berlama-lama di sekitar hukum Kaisar. Surga, tungku tembaga penguburan surgawi. Lalu, apakah itu Kaisar? Seru seseorang. Kaisar pemakaman surga. Ye Chen gemetar dan mundur selangkah lagi, menatap kabut hitam yang mengamuk dengan tatapan cemburu. Orang ketujuh perlahan-lahan berjalan di antara kilat petir dan guntur. Bang, bang, bang. Seperti kaisar-kaisar sebelumnya, sosok ini tinggi dan merah, tetapi dia telanjang. Ia memiliki lengan telanjang dan lambang berbentuk naga di lengan kirinya. Ia seberat gunung, dan setiap langkah yang diambilnya, ia membengkak di langit, dengan kepalanya menggantung. Itu adalah sebuah pagoda, berlama-lama dengan cahaya dan terkait dengan hukum-hukum kaisar. Pergilah, Menara Kunsen. Seseorang menggigil. Itu Taiwang. Kaisar lain. Ye Chen megap-megap, menarik napas lagi, dan wajahnya menjadi pucat. Boom, langit sedang booming, kabut hitam melonjak, dan tidak ada yang terlihat. Sebuah payung telah terbang, perlahan-lahan berputar, berlama-lama di sekitar Shenhua yang indah, menjalin hukum indah ini. Fu Motian Umbrella, seru seseorang, menatap kabut hitam yang mengguntur dan mengguntur. Orang berikutnya, itu haruslah Kaisar Bulan. Benar saja, di bawah perhatian semua orang, bayangan perlahan keluar, langkah lotus bergerak dengan lembut, sosok itu anggun, dan ada keindahan yang tiada taranya. 3.000 sutra hijau mengalir seperti air, dan setiap helai diwarnai dengan sensia. Kaisar Bulan Dunia. Ye Chen membuka mulutnya. Dia tidak mengenal Kaisar Bulan, dia juga tidak tahu payung Fumo, tetapi dia telah melihat Qian Yuyue, dan sekarang Kaisar Bulan terlihat persis seperti Qian Yuyue. Akankah Kaisar Yan muncul berikutnya? Orang-orang kuat Yan Huang, nafas sudah mulai terengah-engah, dan 9 kaisar cucu telah muncul dalam 7 perintah, dan mereka muncul dalam urutan. Menurut ritme ini, leluhur Kaisar Yan berikutnya haruslah Yan Huang. Benar saja, sosok agung muncul dalam tampilan yang mereka inginkan. Rambut benar-benar hitam berkibar, menelan gunung dan sungai, keagungan duniawi,
kekuatan dewa untuk menekan dunia, sebuah monumen di kepalanya, gas naga emas yang masih tersisa, mengelilingi kaisar aturan kaisar, kekuatan dewa. Ini benar-benar Kaisar Yan. Zhong Jiang dan yang lainnya telah membasahi mata mereka. Di masa lalu, mereka hanya bisa melihat patung batu Kaisar Yan. Mereka tidak pernah ingin melihat hidup hari ini. Segar, jujur saja, aku tidak benar-benar ingin melihat kamu senior. Ye Chen menelan ludah dan melangkah mundur lagi. Yang terakhir adalah Chu Huang. Ketika Ye Chen menelan, sebuah suara terdengar lagi dari bawah. Fakta-fakta adalah seperti yang mereka harapkan, dalam kabut gelap petir dan guntur, sosok ke-9 perlahan-lahan keluar, dengan Excalibur Tai menggantung di atas kepalanya, dan setiap langkah yang diambilnya, ia akan melangkah di langit yang kosong, temperamennya dan raja para raja. Umumnya tidak ada. Ini adalah Kaisar Duniawi. Dia adalah orang pertama yang menyatukan tanah ini. Nama Dacu berasal darinya. Legenda-legenda semuanya adalah mitos. Setelah Chu Huang, meskipun kabut hitam masih bergolak, tidak ada yang keluar. Dengan cara ini, 9 kaisar Dacu tiba dan berdiri dengan rapi dalam barisan. Meskipun bukan kaisar asli cucu, paksaan mereka juga di seluruh dunia. Kekosongan itu semua ditekan ke tempat kekacauan. Anda juga bisa melihat lubang hitam di luar angkasa. Chapter 840. Boom, bang, bergemuruh. Su terlalu kuat untuk kaisar 9 kaisar, dan dunia terus-menerus di bawah tekanan. Melihat langit virtual dari jauh, itu sudah tempat yang kacau. Awan hitam dan awan yang menutupi langit bergulir, petir bergemuruh, dan lautan guntur, Kaisar Chu dan 9 kaisar berdiri berdampingan, mengagumkan seluruh dunia. Di antara laut yang bergemuruh, Ye Chen tidak tahu berapa banyak langkah yang telah diambilnya untuk mundur secara tidak sadar, dan memandang pucat yang berlawanan. Siapa orang-orang itu? Kaisar Dacu, yang mana yang tidak menaklukkan dunia, yang mana yang bukan eksistensi Dacu yang tak terkalahkan, tetapi sekarang 9 orang muncul bersama, kekuatan tempur macam apa yang dibutuhkan untuk melawannya. Dalam sorotan, ke-9 kaisar bergerak pada saat bersamaan. Sosok Kaisar Kyushu tergantung dari kepala Chen Huang melintasi langit yang kosong, dan cahaya ilahi yang bersinar tersapu berkeping-keping, dan setiap untai berat seperti gunung. Melihat ini, Ye Chen segera memindahkan Chaos God Ding, dan lautan kekacauan di dalamnya melonjak keluar, menghalangi cahaya sosok Dewa Kyushu. Kaisar Xuan terbunuh, pedang Yuan Hong meledak, dan pedang memotong dunia. Ye Chen tidak berani menyesalinya. Langkah kakinya terlalu berbahaya untuk lolos dari pedang Xuan Huang, tapi dia dipenjara di Sutian oleh monumen Dewa Yan Huang. Kaisar Timur membunuhnya dengan satu jari, menghancurkannya. Bawa saya, Ye Chen meraung, Sheng Sheng mengangkat monumen Dewa Yan Huang, dan melarikan diri dengan panik, tetapi dia masih terkena stroke. Bahunya ditusuk oleh lubang darah di jari Dong Huang. Ini masih menjadi kasus ketika dia menggunakan terlalu banyak gerakan, jika tidak, apa yang dia tusuk saat ini adalah alisnya. Namun, rao begitu, situasinya sangat berbahaya. Kaisar pemakaman surgawi dan Raja Tai telah dimusnahkan dari kiri dan kanan, dan Heavenly Burial Bronze Furnace dan Menara Qian Kun mekar serentak. Klik. Di tempat, Ye Chen memuntahkan darah dan tulangnya dihancurkan oleh lebih dari selusin. Dengan bersenandung dari Sutian, Raja Perang terbunuh, dan Ling Ji terputus. Ye Chen, yang baru saja menstabilkan bentuknya, buru-buru mengangkat pedang Tianjian, tetapi pada saat berikutnya ia dihancurkan dan berlutut di tanah. Raungan Ye Chen mengguncang langit, darah suci terbakar, darah naik, dan dia berjuang keras untuk membuka tombak Raja Pertempuran, karena serangan Kaisar Bulan juga tiba, tangan batu geokristal menutupi langit dan bumi, dan telapak darahnya terbang melintasi. Pedang Kaisar Tai dari Kaisar Chu juga tiba, satu pedang biasa-biasa saja dan tidak ada visi yang menghancurkan bumi, tetapi Ye Chen tahu bahwa pedang ini memasukkan banyak metode rahasia, tetapi itu adalah pedang yang kembali ke karakter aslinya. Itu benar-benar sombong. Terlalu kosong. Ye Chen menunjukkan misteri naga kuno Taixu, dan memadatkan pusaran gua Taixu di depannya untuk membelanya. Tentu saja, yang mengejutkannya adalah bahwa Chu Huang Yijian mengabaikan lubang yang terlalu virtual, pedang menembusnya, dan langsung membunuh Ye Chen. Di tempat itu, dada Ye Chen tertusuk, dan Tao di pedang Taya dengan tanpa ampun menghancurkan meridiannya, mengikis darah ekaristinya, dan melarutkan asal-usul ekaristinya. Ye Chen mengertakkan giginya dan meninju dengan tinju, tetapi kebetulan Chu Huang menembaknya dengan satu telapak tangan. Boom! Tinju bertabrakan dengan telapak tangan, raungan pecah, Ye Chen terbang di tempat, tinju emas ternoda darah, memperlihatkan tulang-tulang Kankun. Namun, 9 kaisar Dacu tidak berhenti menyerang karena Ye Chen dipukul. Mereka datang dari kuartet. Serangan itu tidak hanya lemah, tetapi menjadi lebih sengit. Ye Chen, yang baru saja berdiri, tidak dipukuli. Kekuatan, darah yang luar biasa, memercikkan seluruh lautan guntur. Di bawah Lei Hai, karena Ye Chen telah berperang melawan 9 kaisar, perang juga berhenti, dan bahkan Raja Wang telah melupakan perintah Yinming untuk melanjutkan serangan.
Pada saat ini, medan perang berdarah dan siluet hitam, semua mata tertuju ke langit. 9 Kaisar, mengapa, bagaimana mungkin ada momok seperti itu? Di bawah, wajah Culinger sudah sangat pucat, dan Jiaotian memandang Sutian dengan gemetar. Dialah yang begitu luar biasa sehingga hukuman Dewa Langit menyentuh jejak Dacu dan 9 Kaisar. Pria sejati di Heng Yue mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya, tampangnya belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, itu adalah tahunnya yang mengancam Dacu dan 9 Kaisar, dan malapetaka seperti inilah yang akan musnah. Song Jiang mengerang. 1 orang bertarung dengan 9 Kaisar, 10 kematian. Suara leluhur keluarga Su juga bergetar. Sungguh menggetarkan memikirkannya. Bahkan jika mereka bukan Kaisar asli cucu, kekuatan tempur mereka semua adalah surga. Keberadaan linap seperti itu, bencana yang mengerikan, Ye Chen kemungkinan besar akan terputus. Kami tidak bisa menahannya. Pria tua yang selalu rumit dan tidak dapat diandalkan itu menggelengkan kepalanya dengan sangat serius, nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. Tuan, mari kita bantu kakak lelaki itu. Di sisi ini, bayi harimau yang memegang tongkat besi hitam memandang Jining Suang dengan ekspresi harapan. Jining Suang diam-diam menatap Sutian, penampilannya sangat bermartabat, meskipun dia tahu kekuatan Ye Chen, adegan hari ini jauh melampaui harapannya. Betapa eksistensinya, 9 orang muncul dan 10 meninggal. Tuan ingin bertarung 9 oleh 1 orang, itu tidak adil. Wajah Xian berubah pucat, dan dia menggenggam lengan giok Jining Suang dengan erat, matanya penuh harapan. Kami tidak dapat membantu. Bagaimanapun, Jining Suang berbicara, menggelengkan kepalanya tanpa daya, ini adalah dewa bencana. Jika ia ingin bertahan hidup, ia harus menghadapi Kaisar Dacu Jiu. Tidak ada jalan lain. Brengsek, omong kosong. Kutukan terdengar dari sisi medan perang, dan Situnan dan Xie Yun mengisi kemarahan mereka. Bahkan jika itu adalah Kaisar besar cucu, mereka tidak bisa tidak bersumpah. 9 Kaisar Chu, ini, bagaimana melawan ini? Retribusi, ini semua retribusi. Seperti Cheng Kun, tetapi wajah mereka malu, tersenyum dengan tidak sopan. Meskipun mereka juga terkejut bahwa Ye Chen dapat menyebabkan hukuman 9 Kaisar, itu adalah kabar baik bagi mereka, karena dalam pandangan mereka, Dacu tidak akan memiliki Ye Chen setelah hari ini. Mustahil, ini tidak mungkin. Raja Wang, tidak jauh dari Lei Hai, menjadi malu. Dia adalah raja tertinggi. Bahkan dia tidak bisa dihukum oleh 9 Kaisar, tetapi seorang junior itu diperkenalkan, dan pada titik ini, dia telah kehilangan Ye Chen. Tapi itu fakta. Lawan Raja Huang pingsan, menatap langsung ke Raja Asteris. Orang-orang berbakat keluar atas nama Jiangsan, kali ini bukan lagi pendahulumu. Bunuh kalau begitu. Kemarahan Wang terdengar seperti guntur, dan dia naik ke langit dan membunuh Lei Hai. Tetap di sini. Xiao Chen tiba-tiba melangkah maju, menghalangi di depan Raja Wang, tombak membuka dunia. Keluar. Raja memegang Qian Kun, mengeluarkan Xiao Chen Zhen dengan satu telapak tangan, dan melempar Kaisar Pedang dengan kepalan tangan, dan kemudian mengusir kesombongan dengan satu jari, dan segel besar terakhir menekan leluhur Tianzong yang baru saja bergegas. Bunuh. Menembus penghalang 4 orang, Wang Qiang menghantam ke laut yang bergemuruh. Melihat ini, Ye Chen, yang sudah dalam kondisi menyedihkan, tiba-tiba berubah warna. 9 Kaisar cucu tidak punya waktu untuk bernapas, apalagi raja lain. Tentu saja, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Begitu Wang menginjakkan kaki di Lautan Guntur melebar lebih dari 2 kali lipat. Di mana Lautan Guntur dan awan gelap berbatasan, Guntur mulai melintas. Bang, 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 segera, suara bang en bang terdengar. Di bawah perhatian semua orang, 9 sosok buram lainnya perlahan keluar, langkahnya konsisten, lambat dan berirama. Karena tubuh terlalu berat, dan langit virtual yang diinjak sedang menggedor. Dan, lagi, 9 Kaisar Chu. Semua orang berseru ketika mereka melihat konten sebenarnya dari 9 orang, karena 9 orang yang baru saja keluar bukan Chu Huang, Yan Huang, Yue Huang, Dong Huang, Tai Wang, Kaisar Pemakaman Surgawi, Raja Perang, Xuan Huang dan Chen Huang. Chapter 841. Bagaimana ini bisa terjadi, dan mengapa Falun King masuk, itu juga akan menarik Kaisar lain cucu. Itu adalah pencuri Ye Chen, Lei Hai. Raja Falun bergegas masuk, dan tentu saja dia akan merespons secara pasif, Gus Santong berbisik. Itu tidak benar. Leluhur Su tampak bingung, kita semua berada dalam amplop Ye Chen Tian yang merampok Lei Hai, jadi kita tidak memiliki guntur yang menusuk kita. Kunci masalahnya terletak pada Kaisar Chu dari Chu besar. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam dan mengerang. Kali ini musibah mungkin berbeda dari masa lalu. Hanya talenta di lautan petir yang akan merespons secara pasif, sebelum King of Wheels berada di luar Lei Hai. Thunder pasti tidak akan meretasnya, tetapi jika dia bergegas ke Lei Hai, itu akan menjadi masalah lain. Inilah sebabnya dia dapat menarik 9 Kaisar Dacu. Orang tua dari Zuge berkata perlahan, perampok apa yang Ye Chen Du,
lalu perampok apa yang harus dilakukan Falun? Perbedaannya adalah bahwa Ye Chen menghadapi Dacu. Kaisar Jiu dan Kaisar Lucu akan menghadapi Kaisar Cucu Jiu, tingkat kekuatan mereka berbeda. Dalam perdebatan itu, Kaisar Pedang dan Dugu dengan bangga mengejar Falun Gong sebelum mereka juga memasuki Lautan Guntur. Boom! Tiba-tiba, halilintar menggelegar di langit, dan halilintar di langit tiba-tiba melebar lebih dari 4 kali. Segera, ada bayangan muncul di 4 arah utara, selatan, timur, dan barat di mana laut badai dan awan gelap berbatasan, dan mereka semua dalam barisan rapi 9 orang, juga Kaisar Chu dan 9 kaisar. Melihat ini, keempatnya mengerutkan kening. Mundur, Kaisar Pedang tiba-tiba pergi, dan mundur dari langit dan Lautan Guntur di pertama kalinya. Begitu mereka mundur, Tianhe Leihai menyusut lebih dari 4 kali lipat, dan bahkan 4 kelompok cucu Ji Huang yang baru saja berjalan keluar menghilang saat mereka berjalan. Ketika kamu berjalan ke dalam bencana surga Ye Chen, Leihai akan menanggapinya. Dugu dengan bangga mengerang dan menemukan kunci dari masalahnya. Aneh, Chen Chen mengerutkan kening dan berkata, tidak lupa untuk melihat 2 raja perang di Leihai, raja ayahnya, yang tidak akan pernah bertemu dengannya dalam adegan seperti itu setelah memikirkan keabadian. Namun, dia tahu ayahnya, tetapi raja perang tidak mengenalnya. Raja Falun masih berada di Lautan Guntur dan Guntur, leluhur Tianzong mengerang, jika dia menembak Ye Chen tidak akan bisa melawannya. Raja Falun telah dihambat oleh Kaisar Chu dan Raja Chu. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Chu Raja. Raja Pedang membuka mulutnya dan menghela nafas lega, kita tidak bisa masuk lagi. Perampok Ye Chen terlalu aneh, buru-buru, mungkin situasi Ye Chen akan menjadi lebih buruk. Baiklah, bagus. Saat mereka berempat berbicara, tawa Raja Falun bergema di langit, dan dia memandang berlawanan dengan Kaisar Cucu, tersenyum sedikit gila dan bersemangat. Bunuh. Dengan suara gemetar, Raja Falun melangkah keluar dan tiba-tiba membunuhnya, tetapi bukan Ye Chen yang terbunuh, tetapi Kaisar baru Cucu Jiu. Pada saat ini, itu bukan hanya pendekar Kaisar, tetapi bahkan seluruh medan perang, termasuk Ye Chen di Leihai, membayar upeti kepada Falun Wang. Raja Falun, Raja Dunia. Di masa lalu, ia berperang dengan Raja Perang. Raja Perang yang dulu biasa jauh dari tepi Chu. Orang yang begitu kuat di dunia juga memiliki kesombongannya. Ia menganggap dirinya tak terkalahkan dan kalah dari Raja Perang di masa lalu. Sangat disesalkan, selamat tinggal pada mantan musuh dan Kaisar Besar Chu di masa lalu. Hari ini, dia akan berjuang keras, dan di hadapan semua orang, dia akan bertarung melawan 9 kaisar. Pada saat ini, semua orang menahan napas, dan mata mereka tertuju pada Leihai tanpa kecuali. Dalam sorotan, Kaisar Chu dari Chu Besar bergerak pada saat yang sama. Peta ilahi Kyushu bergetar, menyapu cahaya kemuliaan dunia, tetapi tersapu oleh Falun Gong, dan bertemu Xuan Huang dengan satu telapak tangan, lalu membalikkan tangannya dan meninju Kaisar Pemakaman Surgawi, dan kemudian Excalibur memegang di tangannya. Pedang memotong raja. Sialan. Melihat adegan ini, apakah itu Ye Chen di Leihai, atau semua orang di medan perang berdarah, dia terkejut. Kekuatan Falun Wang jauh di luar imajinasi mereka. Begitu mereka berkonfrontasi, mereka mengalahkan 4 dari 9 kaisar cucu. Catatan seperti itu benar-benar bertentangan dengan langit. Apakah ini kebanggaan yang kuat? Di sini, Ye Chen, yang dipukuli oleh 9 kaisar, melihat Fa. Raja dari ronde tersebut memilih 9 kaisar lainnya, dan dia tidak bisa menahan rasa kagum. Itulah kekaguman yang kuat. Aku tidak bisa menyangkal ini, Taiksu Gulong berbisik, tapi dia harus punya tujuan lain. Tujuan lain? Tanya Ye Chen saat dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pengepungan Ji Huang. Jika saya tidak mengira itu buruk, Falun Gong sedang mencari kesempatan untuk menerobos ranah surga. Taiksu Gulong berkata perlahan, kultivasinya adalah puncak langit kuasi di zaman Raja Perang, yang sangat dekat dengan surga. Tetapi dia ditekan oleh merek Raja Perang, sehingga dia tidak bisa mengambil langkah itu sampai hari ini setelah kekekalan. Kamu lihat, Lao Su sangat sibuk. Bisakah kamu mengambil poin-poin penting? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dengan keras kepala menentang Dacu Jiu Emperor, tidak berani dengan sembarangan, tubuh suci hampir pecah beberapa kali. Aktif. Itu berarti bahwa dia akan menjadi nirwana antara hidup dan mati, untuk lebih langsung. Dia akan menggunakan tekanan dari 9 kaisar untuk memaksa dirinya untuk naik ke langit dan melompati ambang pintu itu. Dia adalah kaisar dan dia tidak bisa melompat. Artinya, itu hilang, dalam analisis akhir, dia bertaruh, jadi Anda mengerti. Itu saja. Ye Chen melotot kaget di matanya, meluangkan waktu sejenak untuk melihat Fa. Raja Roda di sini, dengan kagum, dengan sedikit kesedihan. Raja Falun, seorang pria kuat yang dapat mencapai tanah bumi, diam-diam hidup selama ribuan tahun. Apakah ini dunia yang dia inginkan? Tidak, dia tidak mau. Karena alasan ini,
Ia tidak lagi peduli dengan kemenangan atau kekalahan perang ini, ragu-ragu untuk bertaruh pada hidupnya, ia tampaknya telah membenci perubahan-perubahan bertahun-tahun, dan bahkan jika ia gagal, ia akan berakhir dengan cemerlang dalam sublimasi yang sangat dekat, karena ia adalah raja dan dunia. Falun Wang. Tahun-tahun kejam dan panjang dari jalan biksu ini mungkin telah menghilangkan emosi manusia, tetapi pengejaran Seon tetap sama selamanya. Ini adalah kebanggaan yang kuat dan kebencian dan keengganan terhadap dunia. Pada saat ini, kondisi pikiran Ye Chen disublimasikan, kekaguman dan kesedihannya pada Falun King, rasa jijik dan amarahnya terhadap dunia. Mungkin, 100 tahun kemudian, dia juga ingin Fa. Raja Roda memilih untuk menyegel dirinya sendiri untuk latihan tertinggi itu. Dengan cara ini, setelah ribuan tahun dan 10.000 tahun, ia juga akan menjadi manusia berdarah dingin tanpa emosi, dan ia akan menyerahkan segalanya untuk keengganan hatinya, dan hidup seperti anjing di dunia berlumpur. Boom! Dalam perenungan Ye Chen, Raja Falun di seluruh dunia terluka, dan dia dihancurkan oleh tombak Raja Perang. Sebelum dia mendarat, dia tersapu oleh payung magis Kaisar Bulan dan jubah ungu meledak di tempat. Tiba-tiba darah melintas. Bang! Susifa, Raja Roda terlalu berat, ketika dia mendarat, langit dan bumi bergetar. Tentu saja, tepat setelah dia mendarat, dia belum menstabilkan tubuhnya, dan Kaisar Yan telah terbunuh. Monumen itu begitu besar sehingga langsung menjadi besar, menekannya di tempat untuk sementara waktu. Hancurkan aku. Raja Falun Yang Tian menggeram dan dengan kaku mengangkat monumen Dewa Yan Huang. Hah! Namun, kedatangan Kaisar Timur membuat dia yang baru saja bangun dan ditekan lagi. Kaisar Timur Zhong Shenwei hancur berlutut di tanah, tubuhnya yang kuat retak, dan darah menipis. Ketika pedang ilahi menjerit, serangan Kaisar Chu datang, dan pedang itu sombong, dengan kekuatan destruktif dan penganiayaan, dan mendekati Fa. Raja Cakra datang ke hatinya, dan Kaisar Chu tidak punya pikiran dan tidak berbelas kasih. Semua yang dilakukan adalah Falun Gong. Chapter 842. Darah berceceran, tetapi alis Raja Falun ditembus di tempat, dan kemudian terbang dengan telapak Xuan Huang. Tubuh berdarah itu menggambar busur berdarah di atas langit dan jatuh di atas guntur di laut guntur yang mengamuk. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Falun King naik dan terhuyung-huyung. Dia hampir jatuh beberapa kali. Dia mencukur rambutnya dan berlumuran darah, dan orang-orang yang menonton terkejut. Pada saat ini, semua orang diam, mengawasinya dengan tenang, Raja Dunia, dan sekarang bagian belakangnya sangat sedih dan sedih. Dia kalah, sepenuhnya. Dia kalah taruhan, kalah tragis. Saya tidak tahu mengapa, melihat Raja Falun hari ini, semua orang di medan perang, apakah itu tiga mata rantai kuno atau Cheng Kun mereka, entah mengapa melahirkan semacam kesedihan yang sangat. Beberapa waktu yang lalu, bagian belakang juga merupakan ambisi yang kuat, dan itu juga menghirup gunung dan sungai. Rambut hitamnya harus gelap seperti air terjun, bukan untaian perak saat ini. Wajahnya harus tajam, bukan lipatan saat ini. Sosok itu harus tegak, bukan kesepian dari Xiao sekarang, matanya harus langit berbintang, bukan kekeruhan sekarang. Dia masih raja, dan dia adalah Raja Falun. Tapi, pahlawan sudah tua dan perubahan tahun, dia sudah tua. Bang! 9 kaisar bersatu kembali dalam barisan yang rapi, dan mereka perlahan-lahan bergerak ke arahnya. Mereka adalah kaisar dunia, dan begitu ia memiliki dunia dalam pikirannya, tetapi pada saat ini tidak ada setengah belas kasihan. Begitu berada di laut, tidak peduli siapa itu, semuanya dimusnahkan. Fir'aun, mundur dari Leihai. Setelah keheningan, Cheng Kun dan Yin Yan keduanya menggeram dalam kegilaan. Pertempuran ini belum diputuskan. Mereka membutuhkan Raja Falun dan tentara dunia bawah. Jika Raja Falun bertekad untuk bertahan dengan 9 kaisar, maka mereka tidak akan memiliki ketegangan dalam perang ini. Mereka belum mau mati. Namun, panggilan Falun Gong kepada Cheng Kun dan Yin Yue tetap tidak terdengar. Guntur mengamuk, tetapi itu tidak bisa menghentikan matanya yang basah. Menangis, Raja Falun di seluruh dunia menangis, matanya yang tua berkabut, berdarah, dan berkabut. Setelah aku meletakkan seluruh dunia, aku akan menikahimu. Aku tidak menginginkan dunia, sekadar polos. Ketika hidup dan mati berlama-lama, sepertinya telinga Falun Wang terdengar seperti ini. Dalam pandangan yang kabur, seorang wanita biasa berdiri di bawah pohon persik, menatap kakinya, menunggu kepulangannya. Pada saat itu, dia bukan Raja Dunia, tetapi dia memiliki hati dunia. Pada saat itu, dia tidak memiliki wajah yang tiada taranya, tetapi dia memiliki perasaan lembut seperti air. Fuer, saya kehilangan, kandil Anda, hilang. Fa Wang Wang tersenyum, perubahan tawa, serak, penuh kelelahan, wajah tua, darah dan air mata mengalir melintasi. Kata-kata seperti itu membuat orang merasa berat. Meskipun itu adalah musuh yang tak ada habisnya, orang-orang kuartet di medan perang diam-diam menghela nafas. Setelah bertahun-tahun perubahan, Raja Dunia, antara kematian hidup dan mati, memikirkan keindahan dunia.
Atau dapat dikatakan bahwa keengganannya harus menjadi janji untuk menikahinya dengan surga dan membiarkannya menjadi putri yang paling terhormat. Hanya saja janji-janji di laut telah berubah menjadi ingatan akan banyak kekurangan, tahun demi tahun yang menunggu telah berubah menjadi penyesalan bagi generasi yang akan datang, dan kemana harus mencari keindahan dunia, mereka telah melewatkan ribuan reinkarnasi. Di antara jari-jari, sudah puluhan ribu tahun. Dalam ribuan kesedihan, raungan mengguncang bumi. Di laut yang bergemuruh, Raja Falun bergegas menuju Jicu, Kaisar Chu dan Raja Dunia lagi, dengan kecepatan kesurupan, bahkan jika dia akan mati, dia juga akan mati atas tuduhan itu. Pedang Tai'a menjerit, monumen megah Yan Huang meledak kaget, payung langit iblis bulan kaisar berputar, suara bel Dong Huang sangat panjang, penguburan tungku penguburan surgawi bersinar, dan pedang pelangi dipotong Kuang Si Jianmang. Petir guntur mengamuk, namun masih diliputi oleh serangan 9 kaisar. Boom, bang, bergemuruh, deru langit, bercampur dengan suara guntur, mengguncang dunia. Pada saat ini, terlalu banyak orang menghela nafas, dan Falun Gong, yang begitu teliti di dunia, akhirnya jatuh. Saya tidak tahu kapan raungan itu padam, lautan guntur menyusut lebih dari 2 kali lipat, dan sosok 9 kaisar perlahan menghilang. Kemudian menghilang adalah sosok yang pantang menyerah, Falun Gong yang memimpin dunia, benar-benar berubah menjadi masa lalu, langit yang penuh guntur, tubuh yang terkubur, dan juga mengubur keengganan dan kasih sayangnya yang putus asa. Bang! Segera, kematian gelap di medan perang meledak Guanglong, dan mengubahnya menjadi abu terbang. Setelah dia, seluruh medan perang tampaknya memicu reaksi berantai. Pencetus Heng Yue Yuzu dan pencetus King Yun Yun Qiu meledak berturut-turut, dan kemudian 3 kematian dinasti Yin mengubah leluhur menjadi abu terbang, dan Yin sekarat dari seluruh medan perang Will, dalam deru angin berdarah, berubah menjadi asap. Melihat ini, secercah harapan terakhir yang dipegang oleh Cheng Kun dan yang lainnya juga dimusnahkan. Mereka yang masih memberontak, Zheng Yangzong merosot pucat ke tanah, Raja Falun meninggal, tentara neter hancur, dan mereka tidak berdaya. Kembali, bunuh. Segera, pasukan sekutu kuartet, seperti 4 laut, mengepung mereka dari segala arah, dan pasukan Zheng Yangzong tenggelam berkeping-keping. Pada titik ini dalam perang, tidak ada lagi ketegangan, dan Zheng Yangzong telah jatuh ke angin. Sekarang Falun King sudah mati dan angkatan darat Belanda dihancurkan. Kekuatan mereka kurang dari 1/10 pasukan koalisi kuartet. Tidak ada ketegangan untuk perang tanpa ketegangan. Dengan Cheng Kun dan yang lainnya di penjara, pertempuran ini benar-benar berakhir. Menghadap langit, air tanah diwarnai dengan darah merah, darah mengalir ke sungai, tulang menumpuk ke gunung, danau berdarah ada di mana-mana, dan awan berdarah menutupi dunia. Tentu saja, semuanya belum berakhir. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke Sutian, karena Ye Chen di Lei Hai masih bertarung dengan Kaisar Besar Chu. Pada saat ini, dia telah menghilangkan bentuk manusia, Rao adalah ketahanan mengerikan dari tubuh suci kuno, dan dia tidak bisa menghentikan bekas luka di tubuhnya. Cahaya suci seluruh tubuh sudah menjadi redup, dan ada postur pemusnahan setiap saat. Raja Falun terbunuh dalam pertempuran, mengapa dia bisa bertahan di masa sekarang? Untuk ini, itu karena Raja Falun lebih kuat dari Ye Chen, jadi Kaisar Besar dan 9 kaisar yang dihadapinya secara alami jauh lebih kuat daripada Ye Chen. Namun, ada satu hal yang dapat dibuktikan dari satu titik. Dibandingkan dengan Ye Chen dan Falun King dalam keadaan yang sama, Falun tidak sebagus Ye Chen. Ye Chen dapat bertahan hingga hari ini. Ini adalah yang terbaik. Bukti. Tapi raw begitu, Ye Chen masih dipukuli dan tidak bisa membalikkan. Namun, dia jauh lebih tenang dari yang diharapkan, atau sedikit menakutkan dan diam, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Hati saya sedih. Di Shanghai, Taixu Gulong berbisik. Ya, kata Ye Chen, suaranya tegas dan kuat, dan masih ada kilatan senmang di matanya yang tegas. Siapa yang menyangka bahwa Ekaristi kuno yang setengah mati dan sakral yang dipukuli sampai saat ini sangat sedih atas kematian musuhnya, Taixu Gulong tersenyum misterius. Musuh adalah musuh, tetapi aku menghormatinya. Dia adalah Raja Dunia. Ketika dia memiliki kehormatan ini, apakah kamu benar-benar sunyi untuknya? Tidak, bukan dia yang kamu sunyi, tetapi perjalanan panjang ke surga ini, jalan ini sunyi sepi, orang-orang di jalan ini konyol, bahkan Raja tertinggi, bahkan Kaisar Agung di zaman kuno, semua memiliki kisahnya, tetapi kisah itu bukan untuk orang-orang, tetapi saya ingin Anda tahu, ketika Anda hidup seperti seekor anjing, Anda dapat meneteskan 2 garis air mata sedih seperti manusia. Apakah ini yang kamu dulu sebagai yang tertinggi? Apa yang kamu pikirkan tentang generasi muda? Suara Ye Chen menjadi datar. Kamu bisa berpikir begitu. Taixu Gulong berbaring dengan malas di lautan Ye Chen Sen. Ketika kamu benar-benar mencapai puncak dunia ini dan memiliki umur yang panjang, kamu akan menemukan bahwa apa yang disebut dengan dunia tak terkalahkan adalah apa yang disebut dunia tak terkalahkan. Semua kesepian, ketika Agung membawa kemuliaan tertinggi,
ia juga membawa kesepian yang diberikan oleh perubahan-perubahan bertahun-tahun kepadanya. Ia ingin menyaksikan orang-orang yang dicintainya, orang-orang terkasih, dan teman-teman menjadi tua di depannya. Tak berdaya, ketika Anda mencapai akhir kehidupan kasihan, dia bahkan tidak memiliki wajah yang akrab baginya. Itu konyol. Ye Chen diam, tetapi pikirannya menjadi semakin sunyi. Bukankah dia sendiri dalam wacana sulong kuno? Begitu dunia tertinggi, mengalami semua yang dia katakan secara langsung, sehingga sebagai generasi muda, dia merasakan ketakutan dan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan Kaisar pun sedih. Bukankah jalan ini sampai akhir kematian? Chapter 843. Boom! Saat pikiran Ye Chen tenggelam, monumen suci Kaisar Yan sudah datang ke langit. Ini adalah pembunuh yang mengerikan. Ini adalah takdir Kaisar Yan. Telah tumbuh hingga 100 kaki. Tanda kuno di atasnya terus mengalir, dan suasana misterius mengelilingi Tao Kaisar. Seperti gunung, ia berdiri tinggi dan berat. Melihat ini, Ye Chen buru-buru memindahkan Chaos God Ding, membanting ke langit, nyaris tidak menghalangi serangan Yan Huang. Langit menggigil, dan Kaisar Chen terbunuh. Sosok Dewa Kyushu yang menggantung di kepala menggantung di langit, seperti galaksi, di mana gunung dan sungai dibangkitkan. Ini adalah dunia yang luas, membawa dunia guncangan dan paksaan. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dia langsung mengorbankan peta Kyushu Suantian, yang rusak untuk menemui Kaisar Kyushu. Meskipun semuanya adalah peta Dewa Kyushu, peta Dewa Chen Kyushu bukanlah peta Dewa Kyushu asli, dan peta Dewa Yushu Kyushu rusak, sehingga dua peta Dewa gantung bertarung di langit, gagal membedakannya. Namun, meskipun Ye Chen memblokir monumen Dewa Yan Huang dan gambar Dewa Chen Huang Kyushu, ia dihancurkan oleh menara Qiankun Kaisar dan tubuh suci itu hancur. Bangunkan aku. Raungan Ye Chen mengguncang langit. Mengandalkan tubuh yang kuat dari tubuh kuno-kuno, dia mengangkat menara Qiankun dengan kaku. Tentu saja, dia baru saja bangun dan tidak bergegas pergi dengan cepat. Dia menembus dadanya dengan jari Kaisar, terlepas dari urutan pedang Xuan Huang. Alur yang dalam terbelah di punggungnya. Jika Ye Chen tidak kuat secara fisik, saya khawatir ini sudah diretas sejak lama. Buang napas bawaan, buka. Arai gosip, buka. Ye Chen mengertakkan giginya dengan erat, mengenakan baju besi langit, ditutupi dengan kibawaan, bahkan pola gosip diletakkan di bawah kakinya, ratusan roh dikorbankan pada saat yang sama, meningkatkan pertahanannya ke tingkat tertinggi. Boom! Dengan guntur yang menggelegar, Raja Perang menghantam telapak tangannya, dan separuh langit runtuh. Ratusan arwah yang tergantung di kepala Ye Chen baru saja mekar dan tersapu oleh Raja Perang. Di tempat, Ye Chen memuntahkan percikan darah, dan tubuh suci itu terkoyak lagi, dan darah suci itu menyembur keluar. Hah! Lonceng yang perkasa dan panjang berbunyi, dan serangan Dong Huang tiba, dan lonceng Dong Huang yang besar dengan cepat menjadi besar, memperlihatkan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Ye Chen, yang baru saja melarikan diri, sedang kesurupan lagi. Kicau pedang sangat keras, dan pedang Chu Huang masih tak tertandingi, membawa kekuatan perforasi lubang Melayu. Kali ini, Ye Chen tidak mundur, mengepalkan tinjunya, dan maju dengan pembunuhan yang kuat. Namun, sama seperti pedang Chu Huang hendak menusuk alisnya, dia menggunakan terlalu banyak gerakan untuk memindahkan pedang Chu Huang yang luar biasa ke bahunya, dan saat bahunya ditusuk, naga yang dia pegang di tangannya pisau itu terbanting. Dalam sorotan, tubuh Chu Huang dipotong setengah di tempat. Dalam adegan ini, suasana hati orang-orang di bawah ini berdetak kencang. Bahkan jika itu bukan Kaisar sejati Chu, tetapi terbagi dua oleh Ye Chen, gambar ini mengejutkan. Sialan satu. Raungan Ye Chen begitu keras sehingga dia tiba-tiba melangkah maju dan membuat tembakan lain untuk Chu Huang. Namun, untuk menghancurkan Kaisar Chu, ia juga membayar harga yang pahit. Ia disapu oleh tungku penguburan Kaisar penguburan dan menara Qiankun Sang Pangeran, dan tulang-tulang setengah dari tubuh suci hancur. Itu sangat berharga. Ye Chen tampak marah dan bergegas keluar ratusan meter dengan kecepatan tercepat. Namun, yang membuatnya hampir muntah darah di tempat adalah bahwa Chu Huang, yang mati terbunuh, bahkan mengatur ulang tubuhnya di lautan guntur, paksaannya masih kuat, dan kekuatan tempurnya masih di puncaknya. Sialan! Ye Chen berteriak dengan panik, tubuhnya berbalik, dan darah tua menyembur sekitar 3 kaki jauhnya. Ini, bagaimana cara melawan ini? Melihat Ye Chen yang berdarah di Leihai, leluhur keluarga Su membuka mulutnya, itu dapat ditata ulang meskipun dihancurkan. Ini jalan buntu. Bahkan Raja Dunia terbunuh. Bencana hari ini jauh di luar imajinasi kita. Zhong Jiang mengerang, ekspresinya bermartabat, 9 Kaisar Great Chu, 9 orang bergabung, yang dapat bersaing dengan mereka. Ye Chen, Sangguan Yuer di antara kerumunan sudah menangis, air matanya berlinang, pucat tangan batu giok, dan bahkan kata-kata itu bergetar, seolah-olah dia tahu Ye Chen akan menghilang selamanya dalam pandangannya yang kabur. Seperti dia, Biyu dan Suanu keduanya pucat, Xiao Luoxi dan Xiao Xian menangis di tempat, tubuh kecil mereka menggigil menjadi bola.
Jika kamu terus seperti ini, tidak akan ada kematian. Wajah Jining Xuang juga bermartabat tidak seperti sebelumnya, tetapi dia tidak bisa membantu. Dibandingkan dengan mereka, Culinger diam dan menakutkan. Sepasang mata yang indah penuh air mata menatap Ye Chen di Laut Guntur, seolah-olah dalam waktu yang terakhir, sosok itu terukir pada orang mati. Di tulang, kebangkitan ini benar-benar mengejutkanku. Di aula Tianxuanmen, Dong Huang meregangkan kemalasannya terlalu malas, matanya menatap tirai air langit ajaib di depannya, dan itu muncul ini adalah gambar Ye Chen yang bertarung melawan 9 kaisar. Benar-benar nostalgia. Di satu sisi, Fuya tersenyum kecil, aku tidak pernah membayangkan bahwa 9 kaisar Dacu muncul dalam bentuk ini di era yang sama, semua kaisar dari satu era, 9 legenda itu hanya mitos. Kapan kamu menjadi begitu keras kepala? Dong Huang melirik tebing dengan tertarik. Bertahun-tahun membuat orang menjadi tua. Fuya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sampai saya melihat mereka, saya menyadari bahwa saya telah melupakan perubahan tahun-tahun yang lalu. Di antara jari-jari saya, selama lebih dari 90.000 tahun, saya menunggu Heng Yu. Zaman Kaisar telah hidup sampai zaman Kaisar Xianwu, bertahun-tahun. Kamu mengatakan itu, ini menarik. Dong Huang Taixin melirik Fuya, aku tidak tahu apakah kamu hidup 90.000 tahun. Aku pikir sudah lama, aku tidak keberatan menyegelmu terlebih dahulu kali ini dan tidur. Ketika aku tidak mengatakannya, Fuya batuk dengan canggung. Mempengaruhi antusiasme wanita tua itu untuk menonton pertunjukan. Dong Huang Taixin akhirnya melirik Fuya dan menyembunyikan matanya di atas tirai air ajaib. Tetapi Tuhan, kemudian berbicara, Ye Chen benar-benar aneh kali ini. Fuya tidak lagi ragu, menyentuh dagunya, memandang Huan Tianxuimu dengan ekspresi cemberut. Kau tahu, bahkan Dacu 9 Kaisar tidak pernah menyebabkan bencana seperti itu. Ini terlalu luar biasa untuknya. Dong Feng terlalu bersemangat. Ini kebenarannya. Fuya mengangguk tanpa ragu, jika dia memegang surga di era ini, dia pasti akan menjadi yang terkuat di antara para kaisar Chu besar, tidak satupun dari mereka. Itu tergantung pada apakah dia bisa membawa 9 dewa kaisar dihukum. Dong Huang memutar rambutnya juga, dan memandangi langit magis dengan pandangan yang dalam. Hah, hah, hah. Ketika keduanya berbicara, Ye Chen di lautan Guntur dan Guntur terus terluka. Tubuh suci hancur beberapa kali, dan dia diatur kembali dengan kekuatan magis yang besar. Namun, ketika orang kelelahan, Rao adalah tubuh suci kuno. Itu benar-benar menyakitkan saat ini. Naga, tidak bisa membawanya, Ye Chen berkata dengan suara serak dan kelelahan saat dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pengepungan 9 kaisar. Jika kamu tidak bisa membawanya, kamu harus membawanya, Taixu Gulong berbisik, jika kamu membawanya, itu akan menjadi laut dan langit, jika kamu tidak bisa membawanya, itu akan menjadi abu dan asap. Lawan perangmu melawan binatang buas Tuhan. Ringannya kamu bilang. Ye Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, dia diterbangkan oleh pedang Xuan Huang, dan sebelum mendarat, serangan Tai Wang dan Tianfu Huang tiba satu demi satu, dan kemudian Chen Huang dan Yue Huang. Hah, hah, hah. Darah emas menyiram lautan Guntur dan Ye Chen terbang keluar. Ketika dia mendarat, dia sudah menjadi sosok bayangan. Dia menolak babak baru pengepungan 9 kaisar, dan cahaya sucinya sepenuhnya dimusnahkan. Sudah, kapan musibah hari ini akan selesai? Pria Zuge tua di bawah mengertakkan giginya. Apakah benar bahwa Ye Chen telah terputus? Fuling berbisik. Bakatnya sangat anti-alami, itu benar-benar membuat marah dewa. Leluhur Tianzong mengambil nafas panjang. Hah, saat ketiganya berbicara, Kaisar yang diam dan Duguo melihat ke arah yang sama pada saat yang sama. Di sana, seorang pria muda berpakaian sederhana sedang berjalan perlahan melalui kekosongan, seperti seorang sarjana yang lemah, dan tidak dapat menemukan napas biarawan sekecil apapun darinya, tetapi itu memberi orang semacam tekanan. Dia bukan putra Kaisar Timur. Zhou Tianyi. Bukan orang-orang di era ini, mata Dao Han Hao sedikit menyipit. Itu putra Kaisar Timur. Xiao Chen di sampingnya berbicara. Rao sangat mengagumkan. Ketika dia melihat Zhou Tianyi, dia tidak bisa tidak menunjukkan kecemburuannya. Dia juga saudara ipar Kaisar. Bapak Kaisar. Zhou Tianyi tidak peduli dengan mata Kaisar Dao, dan mata kunonya sudah tiada. Sekarang dia sudah berada di Kaisar Timur di Laut Guntur, meskipun itu bukan Kaisar Timur yang asli, tetapi matanya masih basah. Sudah, Ibu. Segera, suara wanita cantik terdengar seperti suara alami, dan di perbatasan surga dan bumi, bayangan seperti mimpi perlahan-lahan datang, seperti peri-peri, suci dan tak bernoda. Apakah itu Putri Kaisar Bulan? Seperti Zhou Tianyi, setelah dia berhenti, dia tampak seperti air, dan menatap Yue Huang di Lei Hai dengan penuh perhatian. Melihat itu, kabut air muncul di mata, dan di bawah sinar bulan, itu mengembun menjadi Frost. Ayah Kaisar, Ayah Kaisar. Kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu, baik Timur dan Barat Lei Hai memiliki penampilan Qianying. Keduanya tidak tertandingi, satu berpakaian putih, yang lain lapis baja, satu Dewi 9 Hari, dan satu adalah Ratu Dunia.
Putri Kaisar Chu, Da Chu Huangyan. Putri Xuan Huang, Nanming Yusu. Kali ini dia berbicara sendiri dan sombong. Rao sombong. Ketika dia melihat anak perempuan dari dua kaisar, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Bahkan tidak melihat Nanming Yusu, masih ada jauh di matanya. Takut warnanya. Ada 5 saudara ipar dan ipar perempuan Da Chu dan 9 kaisar. Apa yang kamu lakukan? Seseorang berkata dengan terkejut. Satu lagi. Kata-kata dari satu orang menarik perhatian terlalu banyak orang. Dalam sorotan, seorang pria muda yang mengenakan baju besi emas melintasi langit, dengan rambut hitam panjang, mata lebat seperti langit berbintang, sosok seperti gunung, anak tangga yang berat, dan keagungan kaisar. Melihat penampilannya, dia adalah putra raja. Seseorang melirik tanpa sadar pada pemuda dengan baju besi emas, dan tanpa sadar melirik Raja Guntur yang tak tertandingi, karena penampilan mereka 90%. Serupa, dia Long Teng, Tai Wang Sunsi. Xiao Chen berbisik, masih iri di matanya. Sialan itu, pria tua Zuge menunjuk ke langit, dan ekspresinya aneh. Kudengar mereka juga menyaksikan pedang itu. Masih di perbatasan antara langit dan tanah, sosok tua muncul, dengan langkah lambat, sosok agak kurus, dan rambutnya sudah pucat, dan jauh, mereka masih bisa melihat mata tua yang berlumpur. Chapter 844. Dia, bukankah seharusnya dia juga menyebalkan di antara 9 kaisar? Melihat lelaki tua yang sudah lanjut usia, leluhur Tianzong yang selalu tenang dan tenang tidak bisa tidak membuka mulutnya. Kaisar pemakaman dikuburkan, dan Brahma, kata Xiao Chen lagi. Bagaimana aku merasa aneh. Pria tua dari Zuge itu menggerakkan mulutnya, melirik Fan Fan, dan tanpa sadar melirik kaisar pemakaman surgawi di Leihai. Dilihat oleh negara tua Fan Fan, Anda bisa menjadi kakek dari kaisar. Dia sama seperti kita, dia dimeteraikan oleh ayahnya di masa lalu. Xiao Chen berkata perlahan, apa yang berbeda dari kita adalah bahwa segelnya tidak disengaja, sehingga esensinya bocor, dan dia menjadi setengah hidup. Meski begitu, dia kuat dan menakutkan. Kaisar pedang, yang selalu tiran, memandang Wu Fan yang gemetaran, dan juga menunjukkan kecemburuan yang dalam. Kekuatan bertarungnya sudah cukup untuk berdiri di pundak Falun Gong, kata Xiao Chen, dan matanya masih penuh dengan keheranan dan kekaguman. Namun, dia masih tua, leluhur Tianzong menghela nafas. Yan Huang dan ipar perempuan Chen Huang tidak akan tersesat. Di sini, lelaki tua di Zuge melirik tanpa sadar. Kedua kaisar belum pernah menikah, mengapa Anda saudara ipar? Dugu berkata dengan bangga. Apakah ini masih terjadi? Bapak Kaisar. Ketika orang banyak berbicara, Wu Fan berhenti dan memandangi pemakaman kaisar. Dia sudah menangis dan tubuhnya yang dulu gemetaran. Untuk beberapa alasan, kesedihan muncul dari adegan ketika dia melihat Wu Fan yang gemetaran. Kesedihan ini tidak hanya untuk Sun Fan, tetapi juga untuk saudara ipar dan keponakan perempuan dari berbagai kaisar. Ayah dan ibu mereka, yang pernah menjadi kaisar negeri ini, memiliki eksistensi tertinggi, tetapi karena berbagai alasan, mereka harus menyegel anak-anak mereka. Pada saat ini, semua orang dapat membayangkan saat segel itu rusak, betapa sedih dan sepinya Xiao Chen dan Nan Mingyu, satu segel dan satu mimpi telah terbangun, tetapi sudah puluhan ribu tahun. Perubahan ada di antara jari, dan bukan manusia atau manusia. Tidak mudah untuk mengacaukannya. Tiba-tiba, kabut air di mata Xiao Chen dan Zhou Tianyi menguap dan tatapan mereka sejajar dalam satu arah. Di sana, kabut hitam mengamuk, dan roh-roh jahat mengamuk di dalamnya. Ada tanah hangus berdarah, dan bahkan sungai darah bergulir dan mayat-mayat gunung dan bintang-bintang yang sekarat terlihat samar-samar. Bang! Dalam sorotan, raungan terdengar di langit, dan sosok yang samar dan agung muncul. Pria itu seperti raja, mengenakan baju perang dingin, darahnya berkibar di langit, sepasang mata berdarah mekar dengan cahaya magis, momentumnya sangat kuat, dia bisa menelan gunung dan sungai, dan dia bisa menghancurkan gunung raksasa. Raja Iblis Yuyu, Xiao Chen bergumam, dan tanpa sadar mengepalkan tombak perang di tangannya. Dia adalah Raja Iblis dari wilayah Iblis. Meskipun suara Xiao Chen kecil, itu membuat penonton riuh. Iblis alam iblis. Pada saat ini, terutama orang-orang Yan Huang, suara mereka bergetar, dan mereka semua tidak tahan tekanan Ji Yujiang yang mengejutkan. Kaisar Yan Senior, apakah kamu berperang melawan orang-orang seperti itu? Yan Huang, jangan datang ke sini. Untuk suara mengejutkan di bawah ini, Wu Yujiang menutup mata. Matanya jatuh pada Yan Emperor di Leihai. Dia agak tersesat, matanya rumit dan bercampur. Dengan kebencian dan kemarahan, perubahan-perubahan dan kesedihan, nostalgia dan kebingungan. Di masa lalu, dia kalah dari orang itu, dan itu puluhan ribu tahun. Hari ini, kaisarnya, Yan Emperor Yan telah lama pergi, tetapi dia masih hidup, hanya karena keengganan dan dendam di dalam hatinya. Yu Yujiang, ini bukan caramu melakukan sesuatu. Ketika Yu Yujiang mengingatnya, suaranya terdengar, dan tidak ada sumber yang dapat ditemukan. Meskipun suaranya kecil, itu seperti petir yang menderu. Hantu,
Kamu masih menjijikkan seperti biasa. Wu Yujiang tidak menyipit, dan suaranya sangat tidak bisa dimengerti. Kau tahu, suatu hari, kau akan membayar harga yang pahit untuk kalimat ini. Dengan suara samar datang dari langit, sesosok hantu muncul di langit kosong di seberang Yu Yujiang, 2 baris hutan. Gigi Bai sangat suram, sepasang mata mati yang memancarkan cahaya kejam. Orang ini, tak perlu dikatakan, adalah Raja Hantu yang ditekan oleh Kaisar Tianfu di masa lalu. Benar-benar hidup hari ini. Setelah Raja Hantu, 3 sosok hantu muncul satu demi satu, dan mereka bisa melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan napasnya. Itu aneh. Sang tukang sihir, Raja Tukang Sihir. Darah, Raja Darah. Pemakan jiwa. Hari ini, itu layak untuk diingat. Setelah pemakan jiwa, timur kosong dan langit penuh dengan monster, membawa naga emas, dan Raja Monster dari suku monster juga datang. Tidak ada nafas orang yang hidup, orang itu harus menjadi neter-neter of the Netherworld. Raja Pedang melirik Raja Iblis, menatap satu sisi dengan kerutan, karena orang lain datang. Pria itu benar-benar aneh, mengenakan baju besi kuno, memegang tombak perang yang pecah di tangannya, dan ditutupi debu, seolah-olah dia baru saja keluar dari kubur. Dia tampak bodoh, matanya kosong, benar-benar seperti orang mati. Rata-rata, untuk kedatangan orang ini, Yu Yujiang dan mereka melirik. Hati-hati, Raja Tuhan juga ada di sini. Ketika semua orang pergi untuk melihat apakah Raja Yan Luo, sebuah suara lembut masuk ke telinga semua orang di kuartet. Suara itu Qian Qianyu, dia berdiri seperti peri di langit, dan Mei Mei menatap satu sisi langit tanpa menyipitkan mata, tetapi membingungkan bahwa wajahnya penuh kompleksitas. Bunuh, Raja Dewa Pembunuh. Mendengar nama ini, semua orang termasuk Kaisar Pisau, bergidik dalam hatinya. Apa keberadaan Raja Dewa, yang benar-benar kuat kuasi hari puncak orang kuat, dia adalah pembunuh malam, hampir membunuh Kaisar Chu di masa lalu, Kaisar yang kehabisan kekacauan, bahkan Kaisar Bulan yang menutupi dunia hampir dia dibunuh oleh pedang, yang paling mendebarkan adalah Xuan Huang, Dao Gen hampir dipenggal. Dibandingkan dengan Yu Yujiang, Raja Dewa adalah yang paling ditakuti, tidak ada yang melihat wajah aslinya, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang yang telah melihat wajah aslinya sudah mati, dan dia seperti hantu. Dia, di mana dia? Seseorang memandang sekeliling Sutian dengan gemetar, tetapi tidak melihat Raja Tuhan. Coba lihat, ini masih disebut Raja Dewa. Gu Santong tampak tidak setuju. Aku berkata Lao Gu, datang, lebih dekat denganku, aku takut. Niu Sisan terbatuk dan membungkus dirinya dengan erat, menatap Fang Xuantian dengan tatapan ngeri, takut bahwa Raja Tuhan tiba-tiba akan membunuhnya. Keluar dan bawa dia pergi. Apakah kamu tidak berpikir terlalu banyak? Gu Santong melirik Niu Tertin ke atas dan ke bawah. Orang seperti apa dia? Apakah dia akan menembakmu sebagai keturunan? Selain itu, jika dia ingin membunuhmu, kamu akan dibungkus 3 lantai juga tidak berguna. Aku suka mendengar ini. Orang-orang yang tak berdaya di samping mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan berkata, masih jangan lupa mengenakan sepasang baju besi tanpa wajah dan kulit. Di tempat kejadian, karena kedatangan Raja Allah, semua orang merasa bahwa punggung menjadi dingin, karena takut bergerak tanpa pemberitahuan. Tidak hanya mereka, tetapi juga Yu Yujiang dan Ghost Demons. Mereka harus tahu bahwa Raja Dewa tidak hanya seorang pembunuh, tetapi juga kekuatan kelas dunia dengan mereka. Jika ini adalah dewa yang mempesona, sungguh omong kosong segalanya bisa terjadi. Di bawah, pasukan koalisi kuartet telah berkumpul bersama dari kuartet, masing-masing dari mereka mengorbankan nasib mereka sendiri, orang-orang nyata Heng Yue, dan mereka juga mengorbankan pesona perlindungan segera setelah Yu Yujiang tiba. Adegan ini tidak bisa gegabah bagi mereka, meskipun mereka jauh dari menjadi lawan koalisi biksu, jika mereka bertarung, mereka akan sangat parah. Boom, bang, bergemuruh. Dunia mulai meraung, tapi itu bukan guntur dari Lei Hai milik Ye Chen, tetapi tekanan mengejutkan dari 9 orang kuat duniawi, masing-masing berdiri di langit dan masing-masing seperti gunung raksasa. Mereka adalah raja-raja dunia, hanya karena kurangnya kesempatan, mereka merindukan posisi kaisar, tetapi raw demikian, masing-masing dari mereka adalah generasi surgawi, tidak satu orang pun dapat melawan. Hari ini, apa yang terjadi hari ini? Adik ipar kaisar dan menantu perempuan ada di sini, dan musuh-musuh besar Dacu dan 9 kaisar juga ada di sini. Melihat Sutian dengan ngeri, seseorang berkata dengan suara gemetar. Mereka semua datang untuk 9 kaisar. Dan Chen menarik nafas, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke Lei Hai lagi. Setelah mendengar ini, terlalu banyak orang tersandung, dan menatap Xingtian Lei Hai tanpa sadar, karena kedatangan mereka sangat mengejutkan sehingga mereka lupa Ye Chen masih melewati perampokan. Boom, mereka tampak seolah-olah itu terjadi bahwa Lei Hai membuat raungan keras. Di mata, mereka melihat Ye Chen surut, dan mereka juga kehilangan lengan. Pada saat ini, mereka berjuang untuk menahan pengepungan 9 kaisar. Saya harus mengatakan bahwa vitalitas Ye Chen masih sangat ulet. Di bawah pengepungan 9 kaisar, dia belum terbunuh begitu lama. Hanya catatan ini, dia cukup untuk bangga pada dunia.
Aku berkata, itu tidak begitu menyenangkan hari ini. Taiksu Gulong melirik alis Ye Chen. Ketika dia melihat mereka, Yu Rao mencukur kepalanya, itu suatu kerugian kami memiliki koalisi para beku di sini hari ini, atau kami mungkin benar-benar bingung. Ye Chen tidak berbicara, mengambil sepertiga detik untuk melihat keluar, dan tampak sangat bermartabat. Dia tidak berharap bahwa dia telah membawa saudara ipar kaisar dan menantu perempuannya, dan dia bahkan tidak berharap bahwa bahkan musuh kaisar sebelum kematian 9 kaisar sering muncul, tetapi mereka semua terkait dengan Fa. Raja dunia. Begitu 9 dari mereka turun, bahkan jika mereka didukung oleh koalisi biksu, dia tidak memiliki rasa aman. Secara visual, tujuan mereka sama dengan Raja Falun. Taiksu Gulong mencubit kumis naga. Mereka semua ingin menggunakan hukuman 9 kaisar Anda untuk mencari terobosan, dan jika tidak, mereka semua akan mengikuti Falun. Raja biasanya mati di laut guntur ini. Itu yang terbaik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Chapter 845. Boom, bang, bergemuruh. Su Tian masih meraung. Aku tidak tahu apakah itu karena guntur petir Ye Chen atau karena tekanan 8 raja. Suasana antara langit dan bumi tertekan secara tidak biasa, dan para biarawan dan sekutu kuartet berkumpul bersama. Kerumunan itu seperti laut, dan kerumunan hitam itu seperti tanah hitam yang menyebar di atas bumi. Setiap pandangan ngeri memandang Yu Yujiang dan yang lainnya. Tentu saja, karena permusuhan mereka, Yu Yujiang dan yang lainnya telah mengabaikan mereka secara langsung, dan mata mereka yang besar tertuju pada Lei Hai tanpa kecuali. Di sana, Ye Chen masih berjuang mati-matian, dan darah Ekaristi memberinya vitalitas ulet. Yang paling penting adalah keuletan dan kemauannya yang kuat, yang membuatnya tidak peduli betapa berbahayanya dia. Tidak akan menyerah harapan hidup. Tidak heran konsumsi energinya sudah mati, junior ini jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Raja Darah tersenyum pelan, menjilat lidah merah, matanya penuh darah serakah. Darah yang agung ini, membuat saya bersemangat. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika dia dan Falun Wang pada tingkat yang sama, dia memang lebih kuat dari Falun Wang. Ini tidak diragukan lagi. Raja hantu itu memutar lehernya dengan keras, tetapi momentumnya naik dengan gila. Anak itu mungkin berada di laut guntur kapan saja. Apakah kamu masih ingin terus berbicara dalam angin? Soul Eater melirik pengorbanan darah dan penguburan hantu. Jika dia meninggal, badai petir akan menyebar secara instan, Ji Huangdao akan menghilang bersama. Masih mengajarimu Raja, Gui Diao mendengus seperti guntur, dan naik ke atas, dia tiba-tiba melangkah keluar dan bunuh diri di laut guntur. Apakah dia mencoba meniru Raja Falun? Langkah Ghost menyebabkan koalisi kuartet segera menjadi gelisah. Boom, ketika Gui Zuang melangkah ke Lei Hai bergetar dan berlipat ganda seketika, seperti halnya Falun King pada waktu itu. Kelompok kedua cucu Ji Huang muncul di tempat dan menyerang Raja Hantu bersama-sama. Bunuh! Raja Hantu berteriak dan mengguncang langit. Boom, bang, bang, segera, auman mengerikan terdengar, dan Raja Hantu dunia benar-benar mengguncang bumi. Begitu mereka berhadapan, mereka memaksa kelima kaisar itu kembali, dan kekuatan tempur mereka sama sekali tidak berada di bawah Raja Falun. Bang! Ketika Su Tian bergidik, ketiga sosok itu melangkah ke Lei Hai terlepas dari urutan mereka. Melihat lebih dekat, mereka adalah pemakan jiwa, Raja Iblis, kursor penyihir, dan Raja Darah. Di tempat itu, laut guntur bergetar lagi dan melebar 4 kali lipat dalam sekejap. 36 angka muncul segera. Kelompok 9 orang dibagi menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok adalah barisan dacu dan 9 kaisar. Ini, apa yang harus dilakukan? Melihat langit yang luas dan laut yang bergemuruh, kulit kuartet tiba-tiba berubah pucat. Yan Luo, kamu sangat sabar. Di sini, Yu Yujiang melirik Lei Hai, dan memandangi bayangan samar Raja Yan Luo yang berseberangan. Kemudian, Yu Yujiang melirik nihilisme lagi, dan sudut mulutnya menyeringai dengan lengkungan menyeringai, dan Dewa Anda Xuanzang, apakah Anda membutuhkan hantu licik di tingkat dan senioritas Anda? Mengenai kata-kata Wu Yujiang, Raja Yan Luo yang haus darah masih berdiri seperti zombie, dan Dewa Wang Xuanzang, yang bersembunyi di nihiliti, tidak menanggapi sama sekali. Tidak canggung. Di bawah, Santong kuno berjongkok di sana, melihat bahwa Raja Yan Luo yang haus darah dan Raja Dewa Shen Xuanzang tidak peduli dengan Raja Iblis Yu, ia memiliki ekspresi muram. Secara alami, dia hanya mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, dan Tuhan tahu jika Raja Iblis Yu Yujiang akan menjadi gila, dan membunuhnya secara langsung dan membawanya kembali sebagai tusuk sate. Melihat Raja Iblis Yujiang lagi, wajahnya sedingin embun beku. Ketika dia memulihkan pandangannya, dia melangkah ke langit yang kosong dan menabrak laut yang bergemuruh. Dia bergerak, dan Raja Yan Luo yang haus darah juga bergerak, tubuhnya sangat aneh, dan kecepatannya 1 poin lebih cepat daripada Raja Iblis Yu Yujiang. Boom, saat keduanya melangkah, Lei Hai yang sudah besar melebar 2 kali lebih banyak. Kedua kelompok Kaisar Chu dan 9 Kaisar muncul tanpa urutan, dan tidak ada yang memberi mereka perintah.
Mereka langsung menyerang lawan mereka di masa lalu. Pada titik ini, saya melihat distorsi sesaat, dan seorang pria berpakaian hitam dan topeng keluar. Rambut hitamnya seperti air terjun, dia lebih kurus dari yang diharapkan, yang lain berdiri di sana, dan rasanya seperti pedang pembunuhan yang tiada taranya. Setelah seseorang mencondongkan tubuh ke depan, dia akan terluka oleh udara dinginnya. Mungkin hal yang paling menakutkan adalah matanya yang kesepian, meskipun tidak ada emosi sama sekali, mereka bisa menakutkan Anda dapat melihat mayat, darah dan laut di matanya sejauh ini. Jadi, apakah itu dewa-dewa Xuanzang? Pasukan kuartet, termasuk Zhong Jiang, Zhong Zong, leluhur Tianzong dan Kaisar Dao, tidak bisa menahan diri untuk berpaling. Dalam legenda, Raja Dunia yang hampir membunuh beberapa kaisar adalah Dewa Surga. Dugu menghela nafas lega, merasa bahwa pedang pembunuh di tangannya gemetar, nampaknya takut. Apakah Kaisar Ayah berperang melawan orang-orang sekuat itu di masa lalu? Gumam Dacu Huangyan, hatinya bergetar. Sun, melihat Xuanzang, Dewa Langit, Su Qian, seorang bergumam di kerumunan, dengan warna-warna kompleks di mata yang indah. Tiba-tiba, mata indah Qian Yue menjadi kabur. Siapa yang akan tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang di dunia yang telah melihat Dewa Raja Zhenrong dan masih hidup, dan siapa yang akan tahu bahwa orang yang dia cintai akan menjadi Dewa Xuanzang yang hampir membunuh ibunya di masa lalu. Boom! Ketika Qian Yue tampak bingung, Raja Dewa sudah melangkah ke Laut Guntur. Menurut beberapa kali sebelumnya, Lei Hai gemetar dan 2 kali lipat lagi. Menurut Raja sebelumnya, 9 orang lagi muncul, dan seluruh jajaran 9 kaisar. Hah! Raja Dewa menembak, memegang pedang Excalibur di seluruh dunia, melangkah keluar, dan langsung membunuh di depan Raja Pemakaman Surgawi. Hah! Dengan pedang yang tak tertandingi dipotong, kepala Kaisar Pemakaman yang belum meluncurkan serangan, kepalanya terputus di tempat. Sialan! Di bawah, 3 mata rantai kuno yang berpegangan tangan berjongkok di tanah mengeluarkan tangisan sumpah serapah. Bukan hanya dia, orang-orang di seluruh kuartet hampir saja melanggar kata-kata umpatan, bahkan jika itu hanya tubuh Tao, 1 orang terbunuh oleh Raja Tuhan, hanya berpikir tentang hal itu sulit dipercaya. Aku belum pernah melihat Algojo dalam 8 kehidupan. Orang tua di Zuge mendesis dan mendesah. Dewa malam itu pandai dalam sekali cerita, Kaisar Pedang itu mengerang, matanya penuh keajaiban dan kekaguman. Jadi, orang seperti itu tidak pandai bertarung untuk waktu yang lama, Dugu dengan bangga menghela nafas. Benar saja, kata-kata yang kesepian dan sombong itu berakhir, dan Raja Dewa yang memenggal 1 kaisar mulai mundur, dia dihancurkan oleh Raja Pertempuran, dan didukung oleh telapak kaisar. Serangan itu, Raja Dewa Dunia, hanya bisa mengelak, dan dia malu. Dibandingkan dengan dia, raja-raja lainnya tidak jauh lebih baik, masing-masing dipilih untuk 9 kaisar. Boom, bang, bang, dunia ini telah menjadi benar-benar kacau balau, saya tidak tahu apakah deru guru adalah guntur atau deru perang. Menghadap bumi, itu adalah bayangan hitam, ditutupi dengan bumi. Melihat langit dari jauh, itu adalah Laut Guntur yang menutupi langit. Di atas Laut Guntur, ada awan hitam yang gelap dan bergejolak menutupi matahari, membuat seluruh bumi redup. Apakah Raja Dunia berakhir dalam kemuliaan sublimasi? Di sisi lain, Ye Chen hanya bisa bergumam ketika melihat Ji Yujiang bertarung melawan 9 kaisar. Itu sulit dikatakan. Taixu Gulong dengan santai berkata, semua raja di dunia tidak palsu, tetapi tidak semua orang seperti Fa. Raja Kemudi, dibandingkan dengan kesombongan yang kuat, beberapa orang lebih peduli tentang umur panjang, 9 kaisar menunjukkan kepada dunia dalam bentuk ini. Ini adalah hal yang kuno. Mereka datang ke sini untuk mengejar peluang terobosan untuk tujuan tersebut, tetapi juga penyesalan besar atas penurunan di masa lalu. Sungguh menyedihkan melihat musuh lama setelah puluhan ribu tahun. Katakan saja beberapa kata dan yakinlah melawan musuhmu. Memahami. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menghindari pedang Chu Huang dengan cara yang berbahaya, tetapi diambil oleh Tai Wang dengan 1 telapak tangan. Pemandangan perang sangat besar, dan Lei Hai, yang menutupi langit, terbagi menjadi 9 wilayah. Musuh-musuh yang tidak dihadapi oleh Ye Chen maupun ke-8 raja adalah barisan 9 kaisar. Pada saat ini, tidak ada yang akan menunjukkan kelemahan, terutama Yu Yujiang, meskipun mereka sudah penuh darah, tetapi mereka masih berjuang keras di satu sisi, mereka mencari peluang untuk terobosan, dan di sisi lain, mereka tidak ingin ketinggalan. Mereka semua adalah Raja Dunia. Pada zaman mereka, mereka adalah yang terbaik di dunia. Mereka menganggap diri mereka tidak lebih lemah daripada yang lain. Sekarang mereka menghadapi barisan yang sama dari 9 kaisar. Ini adalah pertempuran dan perlombaan. Siapapun yang kalah lebih dulu pasti akan dihilangkan oleh sejarah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.